Selamat datang kembali di channel Lowball Extreme. Jadi kali ini kita akan bikin tutorial ataupun pemasangan ancor ataupun angkur atau biasa disebut hanger ini ya. Hanger dari Einat ataupun Eyeball. Kita pasang ini yang project kemarin karena posisinya kemarin kita pasangnya di dinding luar, jadi nggak bisa videoin dengan jelas. Jadi kali ini kita akan tempatin tali ke sini, jadi untuk cup-holdingnya. Jadi nanti kita akan pasang ancornya ataupun Einatnya di dinding-dinding sebelah atas sebelah sini, dari sini ke sebelah sini. Dan kali ini kita bisa videoin dengan jelas karena ini posisinya di tempat yang kita bisa pijak. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kita nggak bisa videoin karena susah sekali nyari sudut kameranya. Nah sekarang kenapa kita pakai yang model ini, karena di toko sekitar pertama kali kita nggak tahu juga kalau ada yang hooknya khusus untuk manjat ataupun hooknya yang berbeda-beda. Jadi yang ini sebenarnya khusus untuk lifting dan beban maksimalnya adalah di atas sini. Jadi setelah saya cari-cari, ternyata kalau kita pakai yang sebelah samping sini, beban maksimalnya hanya sepertiga atau seperempatnya. Jadi karena kapasitasnya cukup besar, jadi masih aman kita pakai untuk berat badan kita, ataupun masih aman untuk tambah cup-holding plus berat badan kita. Karena memang saya cari yang berat, jadi 0,23 ton, 230 kilo. Itu pun adalah beban kerjanya. Jadi break pointnya ini masih jauh sekali, masih di atas 2 ton break pointnya. Jadi beban kerjanya 230 kilo, break pointnya sekitar 2 ton setengah. Jadi masih aman kita pakai kerja. Jadi yang dipakai adalah yang 10 mili, semuanya standar 10 mili, bautnya 10 mili, bahkan Einatnya juga 10 mili, supaya benar-benar safety. Adapun yang misalnya kita perlu sekel seperti ini, saya juga pilih yang 10 mili. Dan ini adalah head dinabol ataupun head angkur ataupun head ancor, biasa orang sebut dinabol pukul ataupun dinabol getok. Karena habis kita bor masuk, kita tinggal pukul pakunya yang di atas ini sampai pakunya masuk dan membuka di belakang sini. Kenapa pakai ini? Karena yang ini harganya di tengah-tengah lah ya, kisaran 9.000 sampai 10.000 per satunya. Jadi tergantung size-nya juga, ini 10 mili dan 10 cm, jadi harganya sekitar 10.000. Dan kenapa ini? Karena lebih mudah, jadi pada saat kita masuk ke lubang, kita pukul ini, posisi dratnya ini nggak berubah. Jadi pada saat nanti kita masukin ini, jadi benar-benar pas mata Einatnya nih. Dan satu lagi kenapa saya masih milih yang Einat nih, karena pakai Einat nih bisa secara langsung kita masukin rope-nya kita ataupun tali karmantel ya. Jadi masuk pun aman. Jadi kalau kita pakai yang hanger untuk clipping, jadi nggak bisa secara langsung kita masukin tali karmantelnya, karena pastinya akan bahaya karena sudutnya tajam ataupun ketebalan hangernya terlalu tipis, jadi pada saat kena tarikan talinya bisa putus. Jadi kalau yang punyanya clipping hangernya, jadi kita harus pakai sekel tambahan ataupun pakai quick link tambahan ataupun pakai rantai tambahan supaya bisa mendapati radius yang besar ataupun ketebalan yang besar. Jadi secara harga akhirnya lebih mahal yang clipping hanger karena kita perlu tambahan. Jadi atau tambahnya bisa yang paling murah pakai quick link ataupun pakai karabiner, jadi tambahnya jadi lebih mahal. Dan ini hanya berlaku di beton. Jadi kalau ternyata yang dibor adalah dinding bata, maka kita harus ganti pakai visor-visornya pun harus naik tingkat. Yang tadi dinabol 10, visornya harus pakai visor 12 supaya bisa masuk bautnya baut 8. Dan 8 ini biasanya pakainya yang stainless nanti supaya bisa ngimbangin bobotnya. Jadi kalau kita pakai yang besi biasa, dia pasti lebih lemah daripada yang stainless.
Jadi kalau pakai visor bisa jadi 12 mili ataupun jadi 14 mili. Kalau dia 14 mili, dia dapat 10 mili lagi. Dan kedalamannya pun tentunya harus cukup dalam. Bisa paling tidak setengah tebalan dinding, ataupun kita bisa lebih dalam lagi. Itu lebih bagus. Dan kalau memang mau lebih aman di dinding, jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau yang di dinding, jadi ini adalah tembusan dari yang di luar sini ya. Nah, jadi yang di dinding ini kita tembusin bornya dari belakang ke depan supaya benar-benar dapat bobot maksimal. Jadi kalau hanya di dinding kita pakai yang visor biasa, tentunya daya tariknya pasti lebih kecil. Jadi kalau pakai visor ini, daya tarik ke sininya kecil, tapi daya ke bawah ini tentunya lebih besar karena dia tidak ada nopang apapun, jadi hanya sebagai tuas pengungkit di dalam temboknya, jadi lebih besar yang kayak jatuh ke bawahnya. Berbeda sama Einat tadi, ternyata yang ke samping ini dia lebih kecil. Tapi saya masih nggak tahu karena di datasheetnya yang ke samping sini adalah kalau dia dipakai lifting dan ditarik ke samping sini. Jadi kalau dipakainya posisinya tidur seperti ini di datasheetnya tidak ada karena spesial untuk lifting biasanya. Jadi yang di posisi sini tidak ada di datasheetnya. Jadi kalau menurut saya dari ketebalan besinya sendiri harusnya sama, karena ada produknya Petzl sendiri yang seperti ini. Jadi bentuknya agak D. Dan itu beban kesininya malah 2 kali lebih besar dari beban yang ke sebelah sininya. Jadi nama produknya, bentar saya cari. Jadi nama produknya Petzl Kolinok, jadi supaya kelihatan. Bentar. Ya. Jadi di speknya ini ternyata daya tarik ke sampingnya lebih besar. Di ke sampingnya ini ya, jadi daya tarik ke sampingnya lebih besar daripada yang ke atas sejajarnya. Jadi ini produknya Petzl dan harganya cukup lumayan. Jadi dari datasheetnya ternyata yang ke samping ini terima bebannya lebih besar daripada yang ke atas sini. Dan seperti itu kenapa pemilihannya yang pertama tetap pakai ini. Jadi yang ini setelah ini kita pasang yang di atas ini adalah nanti talinya akan narik ke sisi luar, dan itu kalau dipakai di hangernya climbing. Jadi kalau hanger climbing dia ke bawah, dia tidak boleh ditarik keluar sini karena akan menyebabkan fail ataupun kegagalan hangernya, ataupun kalau kita tarik ke sebelah atas. Jadi hanger climbing biasanya hanya ke bawah, kalau maupun ke atas dia harus diputar hanger gitu, seperti ini supaya bisa ditarik ke atas. Jadi kalau yang Einat ini lebih fleksibel, bisa ke bawah, bisa ke luar, bisa ke atas. Dan seperti itu kita mulai pengeborannya. Dan untuk mata bornya sendiri, kalau kalian nanti nonton tutorialnya dari Petzl sendiri ataupun dari video-video lain tentang hook ancor ini, pasti nanti akan disarani pasti akan disaranin pakai mata bor seperti ini. Nah, jadi mata bornya harus yang kepalanya 4 seperti ini, ataupun ini SDS plus 5X kalau punyanya brandnya Bosch, SDS plus 5X, karena X ini adalah matanya bentuk X seperti ini. Karena kalau kalian pakainya yang matanya 2 biasa, jadi kalau kalian pakai yang matanya 2 biasa gini dibanding yang X tadi, nah, maka hasil lubangnya yang 2 ini akan jadi oval
dan yang X ini akan mendekati lingkaran ataupun bulat penuh. Jadi kenapa nggak dianjurin pakai yang 2 nih, karena lubangnya bisa jadi oval, dan kalau lubangnya jadi oval berarti kekuatan gripnya tidak akan penuh di satu lingkaran. Jadi kekuatan gripnya hanya di kanan kiri, yang sedangkan oval yang melebar kekuatan grip dari dinaballnya berkurang. Dan kira-kira seperti itu pembahasannya. Jadi saya nonton beberapa videonya tentang pemasangan hanger ataupun angkurnya, dan ternyata yang paling bagus adalah memang pakai yang matanya X seperti ini. Jadi kita mulai. Dan satu lagi yang penting, nanti setelah kita ngebor kita harus semprot pakai kompresor. Jadi kalau kalian nanti di lapangan tidak ada kompresor, caranya gampang, bisa pakai sedotan ataupun bisa pakai casingnya bolpen, ditiup pakai mulut manual secara manual. Jadi itu udah bisa membersihkan debu yang sisa di dalam. Kenapa debunya harus dibersihkan? Karena ini benar-benar pas 10 mili. Jadi kalau ada sisa-sisa debu, ini nanti macetnya di tengah-tengah, dia macet. Jadi harus benar dibersihin supaya pada saat masuk nanti benar-benar bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini bornya kita pakai Bosch 224, 226. Jadi kalian bisa pakai bor apa aja. Cuma kalau bisa disaranin pakai yang kepala 4. Kalau nggak ada yang kepala 4 ya terpaksa kepala 2 tentunya. Pakai 226. Dan nanti kedalaman bornya adalah ngikutin sesuai kedalaman ini. Seperti itu. Adapun memang harus lebih dalam sedikit karena nanti pakunya akan lebih nonjol sekitar 5 mili sampai 7 mili di belakang boltnya ini, ataupun di belakang dinaballnya. Jadi kita biasanya pasin supaya nggak lebih banyak, karena nanti memang supaya fiturnya banyak ya. Jadi tidak perlu lebih banyak keluar di sini supaya nanti bisa masuk tali karmantalnya secara langsung, ataupun kita pakai karabiner tidak mengganggu tonjolannya. Jadi yang gini bisa masuk 2 ataupun 2 karabiner supaya tidak terganggu dengan tonjolan dari dinaballnya. Jadi kita pasang segini. Walaupun lebih, biasanya saya gerinda sedikit kepalanya biar dia sejajar. Ini kita setting kedalamannya. Nah, pas di isolasinya. Jadi pas di isolasi ini adalah kedalaman bor idealnya. Dan kita akan ngebor. Ya, kali ini intronya cukup lama karena penjelasan teknisnya saya jelasin di depan, dan berikutnya adalah pengeborannya. Sorry, satu lagi yang kurang. Jadi secara teknisnya, jadi pada saat kita memasang angkur ataupun dinaball, usahakan benar-benar di beton. Jadi di sini struktur bangunannya di atas sana. Jadi di atas, di atas kali itu. Jadi itu adalah posisi as betonnya di atas. Jadi dari sini sampai ke sana. Dan tebal betonnya setelah diukur adalah 27 cm. Jadi kita masuk dari atas dan ke bawah adalah 13 cm supaya dapat tengah-tengahnya. Jadi nanti pada saat di luar ini, jadi ini daknya sejajar tadi sama di dalam, daknya di dalam. Jadi kita ambil dari atas 13 cm. Dari ujung itu biasanya saya ambil 30 cm supaya dapat nanti di dalam pipa sebelah sini. Kita mulai untuk ngebor, pindahin tangga dulu. Jadi supaya dapat di video saya akan ngebor yang sisi sini, karena sisi dalam itu agak susah nanti tempatin kamera. Nah, kita set 2 kamera supaya kelihatan jelas.
lubangnya. Dan tentunya tadi kita perlu kompresor juga. Fungsi kompresor supaya lubangnya benar-benar bersih. Jadi benar-benar supaya nggak ada debu sama sekali ya di dalamnya, supaya nanti ancornya ini bisa masuk dengan mulus, dengan halus. Jadi tinggal kita pukul sedikit nanti. Pukul palunya ini. Bu, ambilin palu, Bu. Palu. Selanjutnya kita tinggal pukul masuk ya. Ya, sambil ada gap, dia udah masuk sekarang. Kita tes jarak beratnya sama air kartu supaya dia lepas ngepres. Jadi cuma lebih sedikit seperti ini udah bagus. Jadi lebih 2 mili supaya nanti gerindanya hanya sedikit saja.
masuk. Masuk. Lengkong tuh. Hah? Lengkong. Lengkong. Tapi masuk nggak? Masuk dikit tapi. Coba deh. Sama sih betonnya. Anunya ya. Coba. Kayak gini. Miring. Miring. Wah, miring. Ya memang kuat tapi miring ya. Hah? Apa ini nggak keras? Keras? Ini? Enggak, ini agak ini rasanya enggak kuat. Betonnya. Ini dia ada udah ngalah. Hah? Betonnya kalau Iya. Oke, senan nih buatnya. Miring anunya itu. Ini yang salah. Ya. Kalau ditumpuk paling ini langsung ini dia miring terus. Yang malah tidak kuat dulu. Nasi kalian yang kental pak ini bu. Nggak kuat itu. dalamnya sih kuat, luarnya aja mentok. Luarnya aja. Ya nggak apa-apa. Ada aja semen itu. Luarnya aja mentok, dalamnya kuat. Kan yang cair pak. Miring boleh. Hah? Boleh aja miring. Nah, ini langsung anunya langsung bawanya lengkong tuh. Oh, luarnya. Jadi yang pertama bautnya bengkok, tapi dalamnya masih kelihatan lurus, jadi cuma bengkok sedikit. Kita nanti sambung lagi yang kedua.
sekali. Di dalam udah ngejepit sekali. Jadi walaupun dia cuma masuk setengah, dia udah kenceng di dalam. Karena kalau dimasukin lagi nggak akan bisa, karena nggak bisa ngembang lagi di dalam karena betonnya cukup keras, cukup segini aja. Jadi biasanya bisa masuk ataupun cuma sisa setengah senti seperti ini. Jadi ini saya ratakan supaya nanti pas sama ini. Targetin lagi dengan apa nanti bisa benar-benar fungsi. Yang pertama udah jadi, kita ke lubang kedua.
di sana 40. Kita bikin 1 meter 10, 1 meter 10, ada 10, 10, 30, 340, 370, belum bisa 30. Kali ini plesterannya memang keparuh dan juga agak empuk plesterannya, jadi yang luar ini agak kendor, tapi yang dalam betonnya bagus. Jadi supaya nggak seperti sebelah sana, kita pakai bantalan ring untuk mukul pakunya, jadi jangan sampai ulang lagi. Lebih bagus posisinya, tadi yang di sana posisinya ada pipa, jadi kita sama aku dengan benar pastinya akan lebih bagus. Jadi yang kedua jauh lebih bagus dan benar-benar pas sekali dia.
Kita tinggal buka ringnya, masih seal di dalamnya, dan selesai. Nah, ini adalah seal pakai seal super cement ataupun cement waterproofing ya. Supaya dia benar-benar langsung lengket juga ke dalam. Yang kedua ini berhasil dengan bagus. Kita kasih melingkari baut-bautnya. Kanannya di sini bentuknya mangkok seperti ini. Nah, ini kita akan buka sealnya tadi ini, semennya, terus waterproofingnya supaya benar-benar menekan keras ke dalam. Ini nggak perlu banyak juga, cukupnya rata. Waktu ngencangin kenatnya ini harus benar-benar pas nanti kencang. Nah, berarti kita masih perlu putar lebih sekian supaya waktu kita putar kencang posisinya tegak lurus seperti ini. Apa? Ya, boleh. Halo? 150. 150. Ya. Kita tinggal potong sisa baut-bautnya aja.
Jadi yang kedua yang udah jadi, yang kedua udah jadi dengan bagus. Nah, tinggal lagi dulu. Jadi seperti itu pemasangan hooknya. Ya, gue jelas dulu. Kita di hook yang pertama ada di sisi sana. Ini yang pertama. Ya. Dan ini yang kedua. Jadi seperti itu cara pemasangan hooknya. Jadi di video lainnya kita bahas cara pemasangan lain-lainnya, masalah pemasangan tali ataupun pemasangan tangga couplingnya. Jadi seperti ini video kali ini tentang pemasangan hooknya. Jadi selalu cari usuk atau balok betonnya untuk pemasangan dinabol pukul. Jadi pertimbangannya menggunakan dinabol pukul adalah pada saat dia dipukul, dinabolnya nggak keluar masuk lagi seperti dinabol putar biasa, makin lama makin keluar. Dan seperti video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Apabila teman-teman punya saran ataupun sugesti lainnya, bisa langsung diketik di kolom komentar, ataupun bisa punya pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Jadi sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dan saya terima kasih telah menyaksikan, sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi, saling banyak berdiskusinya. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.